Acara silaturahmi tahunan halal bihalal keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Islahul Ummah Nahdlatul Wathon Ledang Kekah Tampak Siring Kecamatan Batu Kliang Lombok Tengah Senin 6 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 April 2024 Masehi. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka dan awali acara ini dengan bersama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan surat Al-Fatihah dan salatun Nahdlatain, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yasin KHSS. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'iri ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. صاحب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الفناني المشهور ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. ثم الفاتحة لشيخنا تنقر الحاج محمود ياسين رحمه الله تعالى، ولروح أخينا في الله الأستاذ الحاج محمد الواسطي رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار. سر الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضين النهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. جميع الحاجات. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد أنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara kedua, sambutan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Islahul Ummah Nahdlatul Wathon Ledang Kekah sekaligus pengajian halal bihalal yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Malik Mahmud KHSSI. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurafaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurafaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurafaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pembina Pondok Pesantren Islahul Ummah Nahdlatul Watan, sekaligus salah satu pimpinan muslimat Pusat Nahdlatul Watan Umi Hajjah Hilmiah Eskom-I, sekaligus sebinian yaitu guru kita almarhum Bapak Haji Tuan Guru Haji Mahmud Yasin, yang tentunya kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, selamat bahagia dunia akhirat, masuk surga bi ghairi hisab. Begitu juga dengan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, amin ya rabbal alamin. Yang hormati dan muliakan segenap pengurus pondok pesantren yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, begitu juga pimpinan-pimpinan lembaga, segenap keluarga pondok pesantren Islahul Ummah Nahdlatul Watan. Kebetulan keluarga di sini yang kita sebut keluarga yaitu pondok pesantren secara umum, yaitu yang ada ikatan dengan pondok pesantren, baik keluarga nggih nasab almarhum Abah yang ikut langsung berkaitan dengan perjuangan pondok pesantren, begitu juga dengan yaitu keluarga keilmuan, keluarga nasab keilmuan, berarti yang berhubungan dengan pembangunan, berhubungan dengan perjuangan yaitu pondok pesantren. Begitu juga keluarga kami yang memang punya acara, yaitu di awal acara ini dari dahulu niatnya ketika almarhum Abah ada di Pancor, ini adalah silaturahmi keluarga tanggal 2 Syawal. Nah, karena almarhum Abah bisa hadir di sini, yaitu dari Pancor, tanggal 1 kita biasa ngiring guru besar kita Bapak Maulana sholat Idul Fitri di Abror. Ketika itu bukan di masjid, yaitu di Abror yang sekarang. Kemudian ada salam-salaman. Nah, kemudian setelah itu kita pulang. Setelah itu kita sekaligus diajak, yaitu syafaah oleh Bapak Maulana kepada orang tua beliau yang ada di samping makam sekarang. Nah, setelah itu baru kita salam-salaman dan kita pulang, yaitu ziarah. Nah, almarhum Abah kemudian tanggal 1 itu ada di Sepit, sekaligus di sana ada pengajian juga halal bihalal di keluarga yang di Sepit. Nah, besoknya tanggal 2 baru kita ke sini, dan itu adalah acara halal bihalal untuk keluarga yang ada, keluarga almarhum Abah, khususnya yang ada di sini dan di sekitar sini yang bisa memungkinkan untuk kumpul. Kemudian setelah itu lahir pondok pesantren. Nah, pondok pesantren menjadi bagian yang terakhir. Ikut dalam sejarah acara halal bihalal 2 Syawal yang kemudian berubah-ubah ya sampai ya tentatif bentuk sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, oleh sebab itu yang biasa kita sebut. Dan tentunya keluarga besar pondok pesantren yang tentunya paling disayangi oleh
pondok pesantren, nggih selain kita yang jadi pengurus, alumni dan tulab tholibat pondok pesantren Islahul Ummah Nahdlatul Wathon yang kami banggakan. Sekaligus yang tiang hormati dan muliakan, niki ada pimpinan-pimpinan organisasi, niki pimpinan cabang yang tiang hormati dan muliakan, nggih segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, nggih pimpinan-pimpinan madrasah, pimpinan-pimpinan majelis diniyah, majelis taklim, majelis zikir yang sudah banyak sekali yaitu di antara kita beraktivitas di jurusan ini. Nggih singkatnya hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu agenda tahunan kita dari 3 yang disebut oleh almarhum Abah, kemudian ya kira-kira menjadi 4 karena meninggalnya beliau, yaitu yang disebut pertama, ya sangat beliau berharap kehadiran kita keluarga pondok pesantren, wabil khusus tentunya yang berkaitan langsung dengan pondok pesantren, yaitu huldah pondok pesantren. Kemudian yang kedua, pengajian silaturahmi yang 2 Syawal ini, atau yang sekarang ya sesuai dengan kondisi, yang penting itu halal bihalal. Kemudian yang ketiga, acara reuni. Kemudian kita tambah 4 karena meninggalnya beliau, yaitu acara haul beliau yang tanggal 5 Januari. Nah, itu harapan. Kalau yang keempat tentunya ya insya Allah secara teorinya pasti, yaitu beliau berharap murid-muridnya datang di tanggal 5 itu. Gini secara teorinya. Maksudnya yang dari teori dan teori agama, ya tentunya orang senang dikunjungi oleh orang yang masih hidup, lebih khusus yaitu keluarganya. Nah, kalau almarhum Abah ya lebih khusus kita yang sudah mengaji sama beliau langsung di pondok pesantren beliau. Nah, oleh sebab itu nikmat yang sangat besar yaitu pondok pesantren bisa mengadakan kegiatan ini, walaupun mendadak persiapannya, walaupun yaitu sudah ditentukan, yaitu sebelum berangkat umroh. Nggih, berarti niki di bawah tanggal 20 Maret ketika itu sudah ditentukan, sudah diancang-ancang bahwa tanggal ini yaitu akan menjadi tanggal silaturahmi kita ketika itu. Nah, kehadiran kita niki untuk acara halal bihalal tentunya dengan secara umum yang itu berkaitan erat dengan almarhum Abah, ini adalah nikmat yang sangat besar bagi kita. Insya Allah kita akan mendapat berkah. Kita akan yaitu mendapat berkah dari jurusan beliau. Nah, berkah yang dari jurusan beliau itu yang kita harapkan adalah keberkahan beliau mengiring guru besar kita. Keberkahan beliau menjadi salah satu murid terbaik, murid terloyal, murid yang banyak membawa misi, baik secara zahir, baik secara kasat bisa kita lihat, ataupun banyak yaitu beliau lakukan di belakang layar. Nah, sehingga kehadiran kita ini untuk hal-hal yaitu itu yang paling poin. Seandainya beliau punya banyak guru juga selain guru besar kita, tapi inilah yang paling inti. Nah, Bapak Maulana yaitu menjadi ulama besar, punya keberkahan, tentunya ini menjadi rentetan, yaitu rentetan yang kita harapkan sampai ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, oleh sebab itu kehadiran kita semua di acara ini banyak sekali sisi tentunya ibadahnya yang menjadikan kita termotivasi, menjadikan kita juga wajib bersyukur dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat selawat kita semua sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, selamat bahagia dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab, bisa ke tanah suci Mekah dan Madinah, menunaikan ibadah haji, umroh, ziarah ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua cita niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikilah modern tele luwe sa wahwayan merari sa hadir mungkin tapi ya jodohnya belum dan sedang diusahakan modern tele baik yang hadir di sini ataupun yang tidak, mudah-mudahan segera mendapat jodoh terbaik dunia dan akhirat. Jodoh sa pertama niki ya, lamun jodoh sa kedua ja doang diri lempar. Kecuali misal wah pisah boyak jodoh malik. Kita doakan. Wabil khusus kita mendapat syafaatul kubra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lupa yang Tuan Guru Yasin. Milule umum lah Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini yang tunas izin untuk menjadi materi utama kita halal bihalal. Kebetulan ada tulisan guru kita, keluarga kita, Tuan Guru Haji Dr. Ahmad Fahmi tadi malam mengirimkan kita baik secara individu ataupun di grup macam tele ya judulnya halal bihalal. Setelah yang baca sekedik menunya deman sampai tutup. Kebetulan acara halal bihalal mungkin ya mungkin tiang tunas izin untuk bacakan. Belum tahu tiang isinya juga sepenuhnya, cuma baru di awal-awal saja. Mudah-mudahan yaitu Nabi Arana tulisan ini, nasihat ini yang beliau tulis. Insya Allah menjadi ilmu kita, menjadi keberkahan bagi kita, bagi pondok pesantren kita. Ingat beliau niki salah satu yang masih resmi menjadi guru madrasah As-Saltiyah. Niki ya tiang baca tentang yaitu Nabi Arana halal bihalal. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Apa itu halal bihalal? Kalimat halal bihalal bukanlah sebuah istilah Arab yang dikenal di kalangan orang Arab, seperti istilah yang dikenal di kalangan orang Indonesia, yang berarti pertemuan tempat saling maaf memaafkan, walaupun kosakatanya dari bahasa Arab. Memang dari segi kaedah bahasa Arab masih bisa dibenarkan maknanya yang digunakan oleh orang Indonesia, yang bermakna membersihkan hati dari dendam, rasa sakit hati lahan yang pernah dilakukan dengan saling menghalalkan atau memaafkan satu sama lain. Karena huruf ba yaitu bihalal dalam bahasa Arab artinya memberikan, yaitu saya meminta pemaafan dari Anda, dengan imbalan saya akan memberikan pemaafan juga kepada Anda. Atas dasar itu maka halal bihalal adalah wadah untuk mempererat silaturahmi dan menjaga keharmonisan antara individu atau kelompok di suatu masyarakat. Merawat dan menjaga hubungan silaturahmi adalah prioritas utama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, dan memutuskannya adalah perbuatan yang terlarang atau haram hukumnya dalam agama Islam. Kemudian para ulama mendefinisikan memelihara hubungan silaturahmi itu dengan menjaga hubungan dengan semua keluarga dekat,
baik yang masuk dalam golongan mahram, yaitu apabila salah satunya laki-laki dan yang lain perempuan diharamkan menikah, atau sandik tekanggo merarik ya kanan mahram kan nggih. Yaitu apabila salah satunya laki-laki perempuan diharamkan menikah atau keluarga yang bukan mahram. Pada saat Imam Abu Hanifah dan kaum Zaidiyah dari Syiah, niki kaum Zaidiyah niki ya identik Ahlus Sunnah wal Jamaah kurasa, mengatakan yang dimaksudkan dengan rahim atau arham adalah keluarga dekat yang haram nikah, seperti ibu, saudari, bibi, dan tidak termasuk misan, ponakan dan kerabat yang lain-lain. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah dan Zaidiyah di atas dibantah dan dipatahkan oleh ulama-ulama lain, karena pendapat tersebut akan mempersempit wadah silaturahmi yang kita disuruh untuk memperlebarnya dan memperluasnya. Imam Qadi Iyad rahimahullah mengatakan, rahim yang dihubungkan, yang diputuskan serta yang dijaga dan dirawat adalah suatu makna tidak berbentuk tubuh dan jasad. Ia adalah makna yang menggambarkan kekeluargaan dan nasab atau keturunan yang dikandung oleh rahim seorang ibu. Kemudian sebagian menyambung dengan yang lain, dan itulah yang dimaksudkan dengan hubungan silaturahmi. Siapa yang menyambungnya akan mendapat pahala besar, dan siapa yang memutuskannya akan mendapat ancaman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta iza faraga minhum qamatir rahimu. Faqalat hadza maqamul a'izi bika minal qati'ati. Qala na'am, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala. Qala fadzalika laki." Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u in syi'tum fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk, sehingga setelah Dia selesai menciptakan mereka semuanya, rahim berdiri tegak. Maksudnya niki rahim kandungan ya kayak. Rahim berdiri tegak lalu berkata, "Bukankah tempat ini tempat orang memohon perlindungan kepadamu dari pemutusan?" Allah tidak puas. Allah menjawab, "Ya, ini tempat seseorang memohon perlindungan kepadaku. Apa kamu tidak puas aku menyambung hubungan dengan siapa yang menyambung hubungannya dengan kamu, dan memutuskan hubungan dengan siapa yang memutuskan hubungan dengan kamu?" Rahim menjawab, "Ya, saya sangat suka." Lalu Allah berfirman kepadanya, "Itu adalah takdir yang sudah aku tetapkan untukmu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu ingin, maka bacalah firman Allah yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikannya telinganya dan dibutakan penglihatan mereka." Itu yang garis bawahi sekali ayat niki, seolah-olah setelah seseorang sama-sama dari rahim, sama-sama manusia, mereka sukses, mereka memutuskan silaturahmi. Jarina bupati, lupana keluarga. Jarina dengan hebat, yaitu melupakan hubungan itu. Dari ayat Quran di atas cukup menjadi peringatan kepada kaum muslimin bahwa kekuasaan adalah sebab yang paling rentan membuat hubungan silaturahmi itu retak dan terputus, dan itu adalah bentuk kerusakan di permukaan bumi, di mana karena merebut kekuasaan seseorang akan membunuh ayah kandungnya dan gurunya yang membesarkannya dan mendidiknya. Terkadang untuk mempertahankan kekuasaan, seseorang tidak ragu-ragu membunuh pamannya, saudaranya, dan keponakannya yang dianggap akan menyainginya. Karena kekuasaan,
seseorang akan memutuskan hubungan silaturahminya dengan ibu bapaknya, bibinya, saudaranya, keluarga dekat lainnya, dan sahabatnya. Dan hal itu adalah bentuk kerusakan di permukaan bumi. Karena itu maka Allah melaknat para pemimpin yang tipenya seperti itu. Dan dengan membuat telinganya menjadi tuli, tidak lagi mau mendengar nasihat, dan menjadikan mata kepala dan mata hatinya buta, tidak lagi mau melihat dan mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa sejarah dan kejadian-kejadian yang terjadi di depan mata kepalanya. Dan apabila telinga dan hati seseorang pemimpin sudah tertutup, tidak mau lagi menerima kebenaran, maka itulah pemimpin yang mendapat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sebagai akibat perbuatannya itu, pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan bahwa orang-orang memutuskan hubungan silaturahmi. Oh nggih keliru ndek man ya niki sabda. Menjelaskan bahwa orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya, dan tidak akan masuk surga langsung sebelum dosanya itu ditebus dengan memasukkannya ke dalam api neraka. Lebih dahulu memasukkannya ke dalam api neraka lebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Qala Sufyan fi riwayatihi yakni qati'ur rahimin, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Hadis niki sampai memutuskan. Kemudian dijelaskan, Sufyan bin Uyainah berkata, apa yang dimaksud dengan memutuskan? Yaitu memutuskan hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendapat yang membatasi makna hubungan silaturahmi kepada rahim mahram saja, yaitu bila salah satunya laki-laki dan yang lain wanita, tidak diperbolehkan untuk menikah sehingga tidak masuk di dalamnya ponakan dari paman laki-laki atau perempuan atau misan niki maksud nggih. Pendapat tersebut dapat dipatahkan oleh sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat, fastausu bi ahliha khaira, fa inna lahum zimmatan wa rahiman." Sesungguhnya kalian akan menaklukkan sebuah negeri, yaitu Mesir, yang menjadikan qirat sebagai standar atau ukuran transaksi mereka, maka berbuat baiklah kepada penduduknya, karena bagi mereka keamanan dan hubungan rahim. Penduduk Mesir telah mendapat keamanan dan penghormatan karena tersambungnya hubungan silaturahmi dan kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka, di mana Siti Hajar, ibunya Ismail dari orang Mesir, dan Maryah, ibunya Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mesir juga. Tapi meskipun tidak semua orang Mesir memiliki hubungan silaturahmi dan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua disebut orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niki kelebihan Mesir nggih. Jadi Mesir niki selain kota ilmu, Mesir niki adalah termasuk toleransinya luar biasa. Nggih. Karena juga ada hadis yang menyangkut pautkan padahal tidak ada hubungan, yaitu dengan Mesir, bahwa ada hubungan rahim, yaitu dengan Nabi besar Muhammad Nabi Arana sallallahu alaihi wasallam. Yang polamun pelinggih berkaitan dengan Mesir, misalnya nggih nina mara lebihan mara le Indonesia. Hampir tidak ada jarak. Maksudnya dalam komunikasi dalam Nabi Arana sa mara niki. Nggih, malahan dengan Mesir kadang saling pinaang bangunan ibadah. Nggih. Dengan Kristen yaitu Mesir mun pinaang separuh batur na masjid. Ya lamun Arab balik berkunjung jok balik mun suruh sembahyang dia siapkan yaitu masjid. Nah lamun dengan Islam sak siapang gereja aja. Dia yang wasi tengah cuma saat niki ya watang tengah. Nggih, dan dengan Mesir niki ya kuat-kuat. Dan di sanalah tentara Mongol ketika itu takluk, yaitu kekuatan orang-orang Mesir. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan silaturahmi itu tidak terbatas keluarga yang tidak boleh dinikahi saja, namun kandungannya lebih luas dari itu,
yaitu semua keluarga atau sahabat dekat baik, yang mahram yang tidak boleh dinikahi, atau yang bukan mahram yang boleh dinikahi. Pendapat ini juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Pada ayat di atas Allah menjelaskan bahwa manusia itu berkembang biak melalui rahim seorang ibu. Kemudian Allah memerintahkan umat manusia untuk menyambung rahim tersebut dengan menjaga hubungan baik dan keharmonisan antara sesama mereka, bahkan meskipun mereka berbeda agama. Karena berbuat baik dan menyambung hubungan silaturahmi adalah budi pekerti Islam yang ditanam pada diri dan jiwa kaum muslim, dan tidak hanya kepada sesama muslim saja, namun dengan mereka yang non muslim saja, muslim juga, terutama kepada yang masih ada hubungan keluarga seperti orang tua, saudara dan keluarga dekat lainnya. Niki rombongan Mutian Tilik makin alumni teluik sabajang-bajang wahli Mekah. Oke? Ya mudah-mudahan adik sa, dia doang untuk terkumpul enak. Adik sa tu untuk terkumpul kerang-kerang. Oke, dan itu tidak mustahil. Oke, dan Mutian Tilik makin bisa niki karena konsep Saudi Arabia lamun nanti terganggu isi geopolitik dengan perang-perang, Saudi Arabia niki akan berusaha mendatangkan sebanyak-banyaknya manusia. Kedung sawahara endah li Quran dukungannya. Oke? Jadi Allah menjamin orang itu pasti cinta ke tanah suci Mekah, yaitu orang-orang beriman. Niki sekitar 2, miliar lebih berarti sudah dapat dukungan dari mana nih? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sa non muslim ya di akhir zaman dengan non-muslim itu akan berbondong-bondong masuk Islam. Dan ini sudah diperhitungkan. Jadi 2050, agama Islam akan menjadi agama yang paling banyak. Makin dari sebelumnya itu agama Kristen. Diperkirakan 2050, agama Islam sudah menjadi agama yang paling banyak di dunia. Nah, sedih berita terbaru Indonesia sekarang turun ranking. Niki tanggung jawab kita. Kembali nampun turun ranking Indonesia, saat mula Indonesia menjadi mayoritas muslim terbanyak di dunia, sekarang sudah nomor 2. Tersalip isi Pakistan. Pakistan menjadi negara muslim terbanyak di dunia. Sedih teniki. Tapi sebab kurang anak. Sekat merarik pada mana. Nah ini yang sebut tuh. Mungkin ada balap-balapan mana. Mulai leman cita-cita nabi. Dia khawatir nganak. Pondok pesantren Islahul Ummah sanggup menjamin sampai SMA. Murah meriah maksudnya pendidikan. Dia takut di Jakarta, takut dengan yang biaya pendidikan tinggi. Lamun le niki sila bae. Nggih. Mungkin saya jauh-jauh bijen lepas be langsung. Nah niki PR kita. Nggih. Ternyata turun. Nggih. Berarti kalah bersaing le Covid sawi. Dengan Pakistan ngegas na Covid sawi. Tutuang niki dulu sekali ya. Dan niki tidak mustahil. Jadinya marat niki maksud yang segala pisah sedang untuk bisa orang sebanyak-banyaknya datang di Mekah Al-Mukarramah. Nah termasuk Mara baru ini, mungkin
yang terkenal pi seziarah pi Semara Baru. Lamun pi seziarah tekadu haji ya niki napi arana ada kemungkinannya. Arani kaya cuma dia yang man pelajari pasti ya. Cuma setahun yang memang ada kemungkinannya. Nah, lamun te wahli itu maksud yang mandiri, lamun tiang milih tiang cobaan untuk bukti yang masih ndik salah itu atau ndik. Nah, nanti ya maranikah lah situasinya, belum. Tapi itu prinsipnya sehingga kemungkinan besar ke depan nggih sabajang diki. Terutama yang lingsir-lingsir kita harapkan yaitu mudah-mudahan segera adik ndik niki doang tuh terkumpul, tapi kita sering-sering kumpul di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Amin. Amin. Dan itu tidak mustahil. Kemudian kita bangsa Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk. Oh mungkin jul jangan disebutkan. Ini penting pemahaman tentang makna rahim itu. Karena ya mungkin jak belak-belakan ya. Banyak mazhab-mazhab baru. Ya sawiwi unin teh samangkin yang keberkeliaran salah. Sak yang ke nyoba ang berdakwah di Indonesia. Niki mun batasi ya. Hubungan niki. Nah, kita sudah dari dulu sudah memperluasnya dan niki termasuk argumen-argumennya yang disebutkan isi nafiarana Pak Dokter. Kemudian kita bangsa Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk, pluralistik yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Marilah kita jadikan hadis ini menjadi pedoman kita untuk bisa hidup secara berdampingan dan berkonsistensi bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang non-muslim dan saling menghormati setiap perbedaan serta menjaga hubungan silaturahmi dengan mereka yang berbeda agama. Karena ia adalah bagian dari budi pekerti luhur yang dibawa dan diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Berarti niki bahasa lain, sama maksud Pak Dokter niki di mandi sebut, ada di sana tersirat bahasa lain yang kita kenal dengan ukhuwah basariyah. Nggih? Kan ukhuwah Nabi arana ukhuwah kita yang biasa kita digaungkan itu istilah oleh ulama-ulama ahlu sunnah kita. Pertama, ukhuwah Islamiyah, berarti yang sesama agama kita. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, yang sesama negara, kampung, provinsi kita, wilayah kita. Yang ketiga adalah ukhuwah basariyah. Nah, ukhuwah basariyah niki kalau mau teori agamanya itu akan relevan sekali, yaitu dengan teori niki, yaitu hubungan ini ada ayatnya, ada hadisnya, yaitu Nabi arana ukhuwah rahim ini, yaitu Nabi arana sambungan silaturahmi dengan dasar yaitu rahim, Nabi arana rahim manusia. Perbedaan agama tidak akan menghalangi kita untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Karena perbedaan agama adalah sunnatullah, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan hal itu tidak menghalangi kita untuk menyambung hubungan silaturahmi bersama mereka, terutama bagi yang memiliki hubungan kekeluargaan. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Yunus ayat 99, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud ayat 118-119, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itu Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, putusannya telah ditetapkan.
Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Iki nggih standar kita di agama Islam le pekih manu endah. Jarin dengan luar Islam iki terbagi jadi 4. Dari 4 itu satu yang boleh kita perangi, yaitu orang yang memerangi kita. Nggih, jarin bule-bule sak datang pesiar, sak datang jari duta besar yang ada perjanjian, yaitu dengan lain agama kita Hindu, Kristen di sini itu tidak boleh kita ganggu. Itu ajaran agama kita. Ya isin ayat niki, ya lamun milih pinak manusia, seke gampang si Allah. Cuma Allah menghendaki itu beragam. Maka jangan kita memaksa hendak Allah itu dengan kehendak, tapi ada kehendak kita. Cuma niki rumus nggih. Kami nampak ya garis bawahi. Engan sa sekedik makin luwe dengan tenak ke jihad. Hati-hati. Alhamdulillah di Indonesia menjadi contoh terbaik di akhir zaman ini. Menjadi negara yang kuat fondasi akidah. Kuat fondasinya sehingga Indonesia makin menjadi contoh. Okay? Luwe dengan studi banding. Berembin tanah raut. Yaitu berembin tanah rawat keberagaman. Yang inilah mirip sekali dengan ini yang paling identik dengan ajaran kita, ajaran Islam. Dan bukan tiang niki. Yaitu negara-negara Arab yang identik mereka lah yang yaitu mengawal agama ini. Marilah kita dan almarhum Abah Kanca Umi niki mencontohkan nggih. Jarin almarhum Abah Kanca Umi luwe sahabat Kristen sampai undang Abah Umi, malahan itu pendeta. Girang kemarian endah Injil nanti tuku. Ya. Maksud yang sampai isi bagus hubungan pendeta niki Pak Along arananya. Le Mataram Masin hidup. Sampai isi bagus hubungan sengaja undang Abah Umi, terus menjauang tukang periap nasa Islam, terus mun beliang perabotan sak baru isi na bekelaan. Adik sandendi ragu man. Bebarak na niki pemongkak na baru tukang periap dengan Islam. Jadi sa nabi seperti itu hubungan. Lamun nalik zaman sahabat ya sudah banyak sekali contohnya. Namun dengan toa Kristen lain, ya tersuruh tetap jaga hubungan bagus, suruh berbuat kebagusan yaitu kepada keluarganya. Tapi tidak boleh ikut yaitu napi akan kembali kepada agama luar Islam. Marilah kita memanfaatkan momentum halal bihalal tahun ini untuk merajut kembali persaudaraan kita dan mengukuhkan kembali kesatuan dan persatuan kita sebagai satu negara. Satu bangsa, satu bahasa di bawah panji-panji bendera merah putih. Jangan kita mau dipecah belah oleh orang-orang yang hatinya dibakar oleh rasa kebencian dan kedengkian. Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Kalau ada perbedaan pendapat dan pandangan, kita perlu mengingat bahwa masih banyak hal yang akan bisa mempertemukan kita dan mempersatukan kita, yaitu kita satu negara, negara Republik Indonesia. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Di bawah satu panji-panji, yaitu bendera merah putih. Dan yang paling utama, pokok adalah kita dipersatukan oleh satu rahim ibu kita, Hawa alaihissalam. Bila ada perseteruan dan perselisihan yang tidak bisa diselesaikannya di dunia, ini marilah kita tunda penyelesaiannya di pengadilan akhirat. Nanti yang akan menjadinya, yang menjadi hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Akan mendapatkan haknya. Setiap orang akan mendapatkan haknya dengan seadil-adilnya tanpa ada riswah. Sogokan maksud. Dengan demikian kita akan bisa hidup nyaman, damai, tenang dan tentram, berdampingan dan berkonsistensi bersama saudara-saudara kita yang lain agama dalam mencari rezeki di atas muka bumi Allah yang indah dan kita cintai bersama di Indonesia. Nah niki nggih dan banyak hal. Niki kadang orang sederhana niki lagu kadang tidak memahaminya. Misal marah niki. Mungkin peristiwa Lepanyor misal, pernah kita ke pengadilan dulu. Nggih, Umi Abah satu sedak. Pas nanti laporan misalnya, lagu denman sampai pengadilan, baru sampai napi arana kepolisian.
Nah di polisi itu ya jamak-jamak masih nengendeng riswah sogok-sogokan. Akhirnya Umi memutuskan ya yang kata susah malik endeng sogok-sogokan. Aneh tewah aneh serah jawab pengadilan jeluk kiamat. Itu satu. Misalnya ada sudah sampai pengadilan. Nggih. Itu kena ara dengan salah. Lagu luian kepeng nyogok-nyogok sehingga hakim memutuskan. Itu harus kita hormati. Walaupun itu sogokan. Nggih. Keputusan itu harus kita hormati. Nah lagu bilik tetulakang. Nanti ada pengadilan Allah. Kemudian lamun nanti terhormati. Kan dia tahu bukti yang. Lamun dia tahu bukti yang buktikan dari jalur hukum. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, padahal itu betul-betul zalim, itulah yang dikembalikan nanti di kehakiman, yaitu di penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenan, dendek lawan sandek terbau bukti yang. Misalnya tekalahan si hakim, lagu mesak atau tawan jahat, tidak kita bisa buktikan, mau terjauh terus, yaitu demo, mau terjauh, nabi arana, mau terlawan dengan melanggar hukum. Itu yang tidak boleh, karena itu akan merusak negara kita, merusak aturan. Nah minimal resiko namaran itu. Sehingga ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup tulisan yang singkat ini. Nggih. Sebagai penutup tulisan yang singkat ini, penulis akan menukil 4 hadis sahih sebagai inspirasi dan motivasi dalam menyambung hubungan silaturahmi. 1. Yang pertama, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, innali qarabatan usiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya wa ahlumu anhum wa yaj'aluna alayya." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in kana kama taqulu laka annama tusibbuhumul mallu wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun ma dumtu ala zalika." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mempunyai keluarga. Ada orang mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mempunyai keluarga. Saya menghubungi mereka, tetapi mereka memutuskan saya. Saya berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat jahat kepada saya. Saya memaafkan mereka, tetapi mereka selalu tidak peduli, melontarkan makian dan kemarahan kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila perkaranya seperti yang kamu tuturkan, benar-benar seakan-akan di mulut mereka itu abu arang yang panas, dan senantiasa kamu akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selama kamu berbuat seperti itu kepada mereka. Yaitu selama kamu berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat jahat kepadamu, Allah akan selalu melindungimu atas segala kejahatan mereka. Yang kedua, hadis yang kedua, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi asarihi falyasil rahimah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menyambung hubungan silaturahim. Maksudnya silaturahmi termasuk amal taat yang paling afdal, yang akan mendekatkan diri seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk menyambung hubungan silaturahmi dan melarang untuk memutuskannya. Siapa yang memutuskannya akan mendapat azab, dan siapa yang menyambungnya akan mendapat pahala. Pada hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kelebihan orang yang menghubungkan silaturahmi di dunia, yaitu dengan menyambung silaturahmi seseorang akan dilapangkan pintu rizkinya dan akan diberkahi, dan dengan menyambung silaturahmi seseorang akan dipanjangkan umurnya, yaitu umurnya yang akan diberkahi, akan diberikan taufik untuk mengisinya dengan ketaatan kepada Allah, dengan mengisi waktu-waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat, dan tidak menyia-nyiakannya pada sesuatu yang tidak bermanfaat.
Atau ada juga yang mengartikannya bahwa kebaikannya akan selalu disebut setelah meninggal dunia, seakan-akan dia belum meninggal dunia. Hadis yang ketiga, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinil wasilul ladzi iza quti'at rahimuhu wasalaha." Tidak termasuk silaturahmi yang sempurna bila dilakukan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Tetapi silaturahmi yang sempurna adalah bila seseorang diputuskan silaturahminya, dia menyambungnya. Nah niki ada dua nggih, dan Pak Dokter condong kepada yang dua ini. Ada beberapa samarat yang sebut yang menyempitkannya itu hanya menyimpulkan yang satu. Mereka biasa menjelaskan, yang maknanya adalah sebenar-benarnya silaturahmi lamun tuah besia, besapa. Lamun tuah hende, napi arana wah begedekan. Engkah te begedekan ada nikah. Itu yang pertama. Tapi di sini dua. Dan yang kedua ini itu yang biasa kita bahasakan. Kan girang. Pertanyaannya, ini silaturahmi, acara silaturahmi, kan dia tuah besia. No. Kan dia tuah besia, kan dia silaturahmi. Karena kan silaturahmi itu kalau kita putus, kalau kita besia, yang pun terbesapa. Itu maknanya silaturahmi. Nah, sehingga dibahasakan lain oleh ulama-ulama kita. Nabi Unin, yaitu menyambung silaturahmi dan mempererat silaturahmi. Nah, mempererat tinggi, ini bagian kedua. Maksudnya yang dijelaskan oleh Pak Dokter. Yaitu tidak termasuk silaturahmi yang sempurna bahasanya. Nah, lamun sak sempurna, yang memang itu, nanti adanya tetu aran silaturahmi, no sak besia, no iya besapa. Tidak pandang bulu. Entah niki, nanti adanya entah niki berayan, tepat dua, tepat telu, tidak pandang bulu. Lamun dua apa? Misalnya terus milih nyambung, wah, merak mana, ya. Itu silaturahmi dengan mereka. Berembe arah silaturahmi, lagu misalnya Nabi. Barehlah nih kayaknya. Hadis yang keempat, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqulu, man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah." Rahim adalah bagaikan akar pepohonan yang saling berpegangan di arsy. Ia berkata, siapa yang menyambung hubungannya dengan aku, maka Allah akan menyambung hubungannya dengan orang itu. Dan barang siapa yang memutuskan hubungannya dengan aku, maka Allah akan memutuskannya dengan orang itu. Dan Allah yaitu menjelaskan, memerintahkan rahim itu berkata di arsy. Arsy niki adalah makhluk terbesar Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa kita bayangkan. Marak nika. Ya berapa triliun kebesar marak bumi menu. Dia terbau bayangan. Pokoknya niki definisi singkatnya arsy itu adalah ciptaan Allah yang paling besar. Arak lagu beli anisinu. Arak beli anisinu. Saya tahu dan ini penting sekali. Sabelian isi arsy niki adalah yaitu cita-cita kita. Cita-cita niki belian isi tapi arana arsy. Maksud saya beli cita-cita insyaallah saya sukses marana. Cuma arah niki tersebut lawan di hadis, beda nih cita-cita tinggi kanca angan-angan doang. Nah bahasa ini kita jelasan yang termasuk kriteria cita-cita tinggi itu akan dibarengi dengan yaitu usahanya. Ya angan lagu ya sejalan dengan usaha. Lagu lamun angan doang, lagu cari milih bergerak. Nah, inilah maksudnya umniyah. Itu namanya angan-angan. Itu bedanya cita-cita dengan angan-angan. Cita-cita tinggi itu diperintah kita itu sifat baik. Tapi angan-angan itu sifat tidak
baik. Lakukan murah. Kita angan-angan terdoang berempit dong. Ya kari rombok sekedip isi usaha. Jarin cita. Gampang kan? Ya alhamdulillah niki misal marah adik Wahid lain baru berangan doang. Ingat yang pemilu sajuluan tu mencerita tiang berencana. Oh ni. Ternyata jari calon untuk bau waktu tu. Nah, akhir tahun pemilihan sawi kan? Ya alhamdulillah wah taek sekik mano. Baun sampai baun sampai calon. Nggih malahan wah luik kalender macam Bali tahun. Mudah-mudahan tahun muri nggih. Lamun dah serius lemat yang barat ni tu ada kursus mano. Nggih tiang berdua tiang konsultan. Unin konsultan no, unin. Tuan guru lamun dah milih jari DPR sila lemak tiang cerita pelungguh berembik entan. Okey? Dan itu adalah ketua KPU. Ya? Nah, maksudnya yang lemak lamun demele ni tiang PC tu. Wei kena jadi serius, telat tu. Okey. Nah, niki dan ini ada doa ya. Maksudnya yang ada doa. Ya unin berdoa rahim nu sak tergantung le aras sai sambung hubungan silaturahmi, maka Allah akan menyambungnya. Sai memutuskan, maka Allah akan memutuskan hubungan dengan orang itu. Tapi kena doa-doa marah niki pada marah doa tegundul bebotak yang kan sasa ihram. Nggih. Jadi Rasulullah ada doanya. Nah, sama seperti orang berdoa nggih sama 4 bulan puasa. Rasulullah mendoakannya. Nah, doa-doa no berarti arak syarat, arak taklik kira-kira. Arak syarat. Piran temau doa Rasulullah walaupun sudah meninggal, piran temau doa rahim niki di man wah laik tersebut ketika orang melaksanakan itu, maka dia langsung akan mendapatkan yaitu doa itu. Nah niki nabi arana marak baru. Nah yang pun kan endah termasuk di Quran. Piran tak tetemu raang salah sekit cara rizkin lamun temerari. Jarin, saya merari yang temuraang rizkin isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya beridap sulit marah. Terus ada rumput teori ni. Oh berarti lamun sekit murah rizkin. Berhenti lamun terombok berarti saya murah. Saya murah saya sulit tendah. Nah niki yang katung yang kata bahas teori. Maksudnya Allah akan menyambung hubungannya dengan orang itu. Nah, saya jaga hubungan silaturahmi. Allah ya jaga hubungan kanca hamba. Tapi kena berarti dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah yang po Ustaz Juaidi, ya terima kasih banyak. Nggih timak napi arana sampun pamit le umi untuk napi arana untuk napi berjuang. Maksud yang di lain tempat wah ngonek nali niki lagu tetap nah hadir le niki itu adalah bentuk napi arana menjaga hubungan silaturahmi. Nggih terima kasih banyak nika napi arana Ustaz Juaidi ya. Kemudian tahun arang Ustaz Juaidi, coba nganyang Ustaz Juaidi. Ndak sawah tajah nu muni manu. Gini nah harus napi pas demerari kanca alumni doang ya todo jaga hubungan silaturahmi. Pas marari kanca salain engkah njokti. Nah niki napi ada timak salain kanca jauh jokti. Nggih. Yo ini dalam muda kan si daya dan muda tenak de jok mall ni no segera tenak de jok madrasah satu tua selesai. Kan si de karing dengadu doang. Wah lelah terdidik. Segera de milih mano. Yo ni tenak semama tenak seninan de mano. Nggih. Jokti ziarah yaitu wabil khusus yaitu kita ziarah di guru utama kita yaitu guru besar kita Bapak Maulana. Nggih. Nah yang po rajin-rajin milu hultah insyaallah berkah nika. Rajin-rajin milu zikrul sawah mahat niki insyaallah akan menjadi berkah untuk kehidupan kita. Maksudnya Allah akan menyambung hubungannya dengan orang itu yaitu akan melimpahkan kasih sayangnya, kebaikannya dan karunia-Nya kepada orang tersebut. Dan maksud Allah akan memutuskan hubungannya dengan orang itu. Dan maksud Allah akan memutuskan hubungannya dengan orang itu adalah Allah akan memutuskan kasih sayangnya, kebaikannya dan karunia-Nya kepada orang tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Minggu
5 Syawal. Berarti jelur Nabi makin. Nggih, wibian selesai berarti ini kita catat langsung kirim. Yaitu 1445 Hijriah. Bertepatan dengan 14 April 2024. Khalidiyah nomor 1. Yaran wilayah beliau ni dia tahu Nabi dia tahu gedeng beliau sama angkin. Termasuk juga berapatan kanca gedeng Nabi arana guru madrasah Salatiyah dulu. Makkah Al-Mukarramah. Dr. Ahmad Fahmi Al-Amfanani, guru di madrasah Salatiyah Mekah marani kaya. Dan niki dia yang sebut marani. Arah jabatan beliau di NU soal. Endah. Nggih tapi dengan NU Jakarta aja. Keparan beliau niki kader NU. Dia tahun itu adalah salah satu murid guru besar kita Bapak Maulana. Dan beliau disebut, nggih, Nabi arana beliau disebut tekangan sekali ya si Bapak Maulana. Beliau disebut yaitu ini adalah nggih salah satu kader kita yang berhasil baik di jurusan keulamaan dan di jurusan keserjanaan. Ya sini Nabi arana tersebut marani. Dan tahadus bini matilah duit peran amal baik beliau nggih. Termasuk sawiwi meninggal Kiai Muhammad Kiai Zubair, Kiai Ma'mun Zubair ketika meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Beliau yang menjadi ujung tombak untuk beliau yang diminta. Ini maksud yang ngendeng tulung adik ensa bau temang-kemang di Makla, yaitu di pemakaman Makla. Dan alhamdulillah itu Nabi arana selesai berkat bantuan Nabi arana bantuan beliau. Nah niki ya Nabi arana ya sakleman Pak Doktor orang ni kaya insyaallah ya ke arus selesai isi panitia nanti yang timak sandin orang ni kaya. Yang penting niki sampai Nabi arana tulisan beliau. Dalam sakleman Nabi niki sikit awal-awal tersebut kalimat halal bihalal niki. Mutiang paran ya luwe kiai usil dah ya. Dia nara-ara ya kritik. Jadi luwe mun kritik termasuk halal bihalal, termasuk endah kanjen pada silaturahmi. Kembit di muni silaturahim marak bahasa Arab. Nah niki maksud yang kena kritik doang. Termasuk dia yang duga dengan sang kritik, maksud yang kiai sang kritik. Termasuk imsak. Nggih. Imsak mun kritik, wah ni imsak dia cocok, dia nara lek agama. Nggih kembit dia. Nabi arana kembit dia imsak no subuh no ya aran imsak. Langsing lamun wah imsak no ya tekolo lek subuh apa beda subuh bae saraan. Nggih. Imsak ni kita kritik. Hati-hati nggih. Jarin kadang ada beberapa bagian nggih kelebihan dengan ada beberapa bagian kekurangan dengan. Ini termasuk halal bihalal para baru ini sabiasa itu ngeritik enggak sempit alat teman. Jadi Wahabi Salafi dan mirip-mirip teori marah menu karena alatnya sempit alatnya sedikit maka hasil kesimpulannya kadang yaitu sedikit. Nah halal bihalal niki bau kulungku pihak jari niki kita Pak Doktor niki risalah beliau niki bisa kita buat jadi Nabi arana argumen. Nah termasuk imsak nu. Nah, imsak aja lemak sila terbahas bilu-bilu. Cuma dia baca tertarik isi pembahasan sagirang kritik Nabi arana kritik yang sudah dilahirkan oleh ulama-ulama kita, apalagi ulama-ulama terkenal kita yang ada di Indonesia. Makin doang hasil Indonesia saat bentuk isi ulama-ulama kita yaitu banyak nggih ditiru oleh Nabi negara-negara maju, negara-negara Islam yang maju. Malahan termasuk bahasan Bapak Maulana terima cerita oleh almarhum Abah. Malahan pertanyaan-pertanyaan sulit itu ketika ulama-ulama di sana itu lebih banyak sekali biasa pertanyaan sulit itu datang leman Indonesia. Berarti Nabi kenal. Itulah ukuran yaitu keilmuan orang-orang Nabi arana ulama-ulama kita yang ada di Nusantara. Nah, sehingga apa yang sudah disebut oleh ulama jangan cepat-cepat yaitu kita simpulkan dengan Nabi arana ulama-ulama sak baru sak maraniki.
Nggih niki napa arana? Satu. Nah, saat terakhir jari penutup leman niki, nggih leman niki lah barang-barang. Kan Idul Fitri no artinya kita kembali ke fitrah manusia. Jadi fitrah manusia niki, nggih salah satunya adalah dia itu tidak berdosa. Nah, yang pun terdatang halal bihalal tengendeng maaf mungkin saling maaf, saling maaf, saling maaf. Nggih. Itu untuk yaitu menghilangkan mungkin kekeliruan kita. Dendeknya berminggu-minggu. Baru Bapak uji, Papuk Tuan, kanjen yang baru lek motor. Lalu jok mujur. Perjalanan sekitar sejam kan jok mujur. Nggih, saya betenak kali dalam motor begosip men. Datang mujur bedait tuh kanjen dengan sak tegosipang no dua dengan. Akhir tiang pejora, sila kadung kesah bedait. Makin tersalah mendeng maaf men. No baru sejam. Nggih, baru sejam perjalanan. Wah piru dengan mu tegosipang. Marak ni ke? Nggih. Dua dengan lek mujur terbedait. Sebagian lek tu tiang telek makin sambil lek motor makin bersalam. Nggih, nah maksudnya marah ni lah kekeliruan. Nggih, karena itu sifat memang manusia. Sehingga kita hadir di sini yaitu untuk nggih napi halal bihalal. Nah, halal bihalal niki marah contoh na ya dan biadin. Napi samun sebut sifat doktor kadubak niki. Marah ya dan biadin salih pakai. Niki halal bihalal. Sideng endeng maaf, kita berpeng atau sideng endeng maaf, kita endah yaitu memaafkan saling yaitu memaafkan. Nah, wi endah arak lucu. Le Mekah ule-ule hari raya. Ya le Mekah no jam 12 teman di hari raya ya. Jam 12 malam. Lamun dia datang jam setengah telu, dia mau le dalam haram no. Itu rurung-rurung tu mau. Paling bantar le atas. Nah, setelah hari raya tiang jam telu lampak. Udah tahu tak mau le jalan, dia mau tamu. Tak nyobaang tu tamu lagu. Tu tertutup akhirnya boyak sa ringanan. Akhirnya ada jalan yang agak luas di sana kita hari raya. Ule-ule tu hari raya. Ya. Ule-ule tu hari raya saling salam. Kebetulan jamaah umi niki ye luek kanca semama napi selakian kanca sebinian. Ye luek senina semama. Ini lalu saat senina semama no. Lupa na saling maaf kanca. Nggih, dengan yang paling rapat. Ya, lupa. Nanya ke saling iur no, yu kembien saling lupa. Yang endah tetep si umi. Kamu endah demam bersalah, orang kamangkin bersalah. Nah, maksud yang napi dendek na sampai ke jauh-jauh leman terdatang nih. Wah terbesalam, ndak lupa tu dengan sak bareng balen arak ni. Nama arak pepatah. Napi ini pepatah semut no. Semut di seberang lautan nampak gajah di kelopak mata nggih. Lain dia tahu kita aja endah. Ya lamun julu lalu. Aku lah niki laharan pepatah. Julu lalu permin tiap tahun ni gajah atau ndek. Nah niki napi ada salah satu. Nah, untuk fitrah niki tekadu maksud yang jari penutup niki sama maksud yang kan mungkin anggaplah terbesalaman wah lebaran, wah sucin teman-teman. Mudah-mudahan nggih wah fitrah, wah kembali kepada fitrah. Nah, arah bahasa napi arana apa ninsa lebih mudah menggapai keberhasilan, mempertahankan lebih sulit no napi unina. Aneh dong apa ni? Mbe. Apa ni na? Sak muni ya sekatan ke pertahanan keberhasilan nu apa ni? Nggih keluar kanjen ni ndara ingat. Yalah pokoknya napi paham dekan? Napi ni mempertahankan nggih. Mempertahankan lebih sulit daripada mencapainya. Kira-kira nih capai Idul Fitri nih maksudnya capai suci niki murah telung dasa jelun untuk puasa wi selesai.
Nah itu musafir wi kari sekit dia teman bayah menu nyedak tu soal. Maksud yang mutbait keringanan, dia terpuasa berarti kari sekit. Niki 30 wah selesai Idul Fitri. Maksud yang wah suci. Nah, tapi mempertahankan kesucian niki itu yang lebih sulit. Nah, lagu entan pertahanan. Mungkin terdefinisi yang baik hadis niki biak jadi klasifikasi. Nabi unian hadis niki ittaqullah haitsuma kunta ittaqullah haitsuma kunta. Niki kriteria pertama. Lamun bau ja bertakwa kepada Allah itu dindik tegawe no dosa salah. Nggih. Ya kembin dia. Dia nengak sak keliwatan nih. Nggih. Nggih. Niki yang sak mesin tahun din tanda alam, kecuali hujan tanda alam suruh engkah. Nah, niki pertama niki kriteria pertama, saat kejar niki berusaha dini sampai salah. Saat kedua, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Dengan saat kedua arah kelompok manusia yang negawe salah. Lagu dia lupa isi tawad, yaitu ikutilah kekeliruan itu dengan kebaikan. Lamun terpilih bereken-reken nintan. Lamun nabi arana lamun tuah salah sekit nyerepak gawe kebagusan 2-3 kali. Ada ensa lebihan. Nggih. Saat terakhir niki masih kriteria wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka pergaulilah berinteraksi kanca manusia kita coba yaitu yaitu akhlak-akhlak yang baik marani dengan komunikasi bagusan. Saat terakhir ya sadindi. Maksud yang Nabi arana saat terakhir dinara tersebut leniki. Niki sampai ya terakhir niki rentetan dan kira-kira maksud yang dosen tertiba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dosa niki pada marak kebagusan. Saat tersebut le kaidah usul fiqh. Jadi lamun tegawe kebagusan sa paling afdal kebagusan saara unsur manfaat dipak dengan lain. Nggih. Yang pun nika adik Zaini merarikno afdalan meno. Enggak sa ara unsur kebagusan kanja dengan lain. Nggih. Nah, niki sak kedua le jurusan dosa. Le dosa no endah ia beratan dosen tertipak manusia kanca dosen tertipak Allah Subhanahu wa taala. Kalau harus memilih sak-sak dengan yang gawe dosa, nggih, maka dosa kepada Allah itu lebih ringan kecuali syirik mungkin. Nggih, lamun syirik no ja ndek natama le rekengan. Kembin karena kalau dosa kepada orang lain itu membutuhkan juga ridho kepada orang lain. Lagu lamun dosa tiba nenek yaitu langsung tengendeng ampun tiba Allah Subhanahu wa taala. Terus tahu sulit nenek maha pengampun. Lamun manusia ndek man jelas. Maksud yang lamun nenek atau berdosa murah tengendeng ampun kembien yang ansa nenek niki maha pengampun. Malah tersebutang le sopo hadis seandainya udah dosen dengan niki pitu rampi langit pitu rampi bumi lamun tetu-tetu ngendeng maaf maka Allah maha pengampun. Lagu lamun di manusia atau berdosa mbak julu ya lamun di man selesai tersinggung ya di nengkah-engkah man. Lamun di man selesai hak-hak ngata tulang kah ya di nini maksud yang temau reda temau maaf sehingga itu yang membuat lebih berat yaitu kita berdosa kepada sesama kita manusia. Nah niki ya isi tercoba berusaha pertahanan Idul Fitrin tesak baru. Lagu itu sale motor baru putuan. Wah jebol nali motor sejam baru ya. Aku mangkin wah tengendeng maaf baru. Nemak Nabi mangkin endah tunas maaf. Nah mungkin sekedar ini yang bisa kita sampaikan. Terakhir Nabi yang terakhir. Niki ja, wah selesai. Niki ja jurusan harapan pondok pesantren. Kebetulan saat tahun ajaran baru. Nggih sang anak-anak nu kan masih ngone sabaru nu. Nah mungkin
tunas tulung napi tunas sang ara napi dijajari sahabat napi tenaang teh endah tameli napi di pondok pesantren Islahul Ummah. Nggih insyaallah napi berkat na endah luwe. Lagu lamun tinggi milih sandingang nggih berkatan pondok pesantren Islahul Ummah Kanceli Anjani. Dendek banding hang sanu ja wah keruan. Nggih. Lagu arak dengan arak guru lek sopok pondok pesantren beli. Ya diskusi ya keleliang dia. Jarin unin tiang waktu no. Dengan salwe alumni muallimin di grup tiang no. Nah lamun alumni muallimin ja pondok pesantren sa paling berkat jelas Sali Anjani lamun jurusan Bapak Maulana unih dia. Mu arak wah ndek nerima ya keleliang tiang ya. Dia terima mun paran pondok pesantren santun tamat no iya kira-kira paling berkat. Mungkin den ini dia itu sumber. Cuma maksud yang dia itu niki kembit na yang perlu endah jari opsi ya opsi kan jodoh-jodohan itu. Mana? Maksudnya niki endah marak jodoh-jodohan. Ya sak mungkin berjodoh lete ya niki tahu insyaallah tapi arana ya tahu teboya berkat endah sak le guru besar kita Bapak Maulana dan hajat kita untuk organisasi. Nggih. Napi, oh nggih, jadi niki lema boyang te kancen te. Nggih, napi arana salik te murid lah jama-jama. Oh, bertili-tili ya. Jadi boyang te murid adik sa tetapi irup pondok pesantren niki. Ya soal murid niki endah ya isina irup pondok pesantren. Yesi niatang yesi jaga hubungan silaturahmi dan niatang endah le niki yesi te sambung napi adana pinak kader untuk guru besar kita Bapak Maulana. Mudah-mudahan nggih kena yang beberapa niki program ya tunas doa ya mudah-mudahan sukses berjalan napi adana lancar program-program niki. Dia teman tindak lanjuti endah. Nah niki saat terbaru niki arah di Jakarta tebeng ke 2 kota yaitu di universitas itu 2 kota jalur beasiswa bisa dari beasiswa sebagaimana yang di pemerintah nanti artinya ya universitas no ya usahaang mau beasiswa sa itu dari pemerintah sa kena keep niki sa kedua tau bagus niki yang cemuh lamun sa pertama niki kan arah duit syarat dari pemerintah harus angkatan tapi minim maksimal yaitu dua angkatan sama angkin kanca angkatan saui itu standar dari pemerintah berarti liwat non den bau. Nah ternyata arah beasiswa sa lebih luas nia pinak kriteria nggih yaitu dia disebut beliau sebut beasiswa internal saniki jadien pandang bulu sak merari endah anggun menu kemudian tilik jurusan bagus endah termasuk jurusan memanfaatkan untuk bisnis media niki ya aran jurusan bisnis media bisnis tapi nah pokoknya nulah nih lemak tetili nah cuma enggak sa mepet dia teman saling kaji yaitu lebih dalam nah sa kedua sa Jepang no ya alhamdulillah sudah 1,5 tahun yaitu kegiatan bahasa Jepang ini sudah berjalan dan itu ada kerjasama dengan pemberangkatan ke Jepang. Samangkin iki arak kemungkinan baru sekit dengan, baru sekit dengan sak pipa pipa Jepang. Lemak terlonceng lamun payu yang kena pembekalan mungkin. Nah laku mungkin arak datang yaitu baruan Malik, kerja ke Polandia, mirip gajinya kayak pipa Jepang. Lagu niki muraan Malik muraan sistemnya. Muraan aturan, muraan endah berangkat. Lamun no harus tahu bahasa Jepang. Maksud yang luwek level. Lamun niki ja, timan saja bahasa gubong ding kembi. Ya to murah nani. Maksud malahan mun surut tu. Apa keketuan? Apa jaminan tiap berangkat? Menin tan. Apa jaminan lamun dendik berangkat? Kembit no, lamun wah selesai dokumen. Namun dia berangkat kan dia rugi. Nah dia tantang.
Sida apa jaminan dalam mendidik berangkat. Sampai menun kebanyak. Nah niki le jurusan Polandia. Terus mbe coba bukti-bukti mau yang tele. Bukti-bukti mau yang tele nggih. Ringan-ringan pegawaian terus bahasa sasak le pabrik no. Terus lampa-lampa le Polandia no. Nih itu nih dengan sasak. Oh ni nale itu Eropa ni. Nggih. Nah, cuma segini di Taman Tili. Apakah daerah-daerah ni daerah deket rudal-rudal sa liwat makin oh ya doang di mantin. Nggih, yo laku lamun akidah itu aja bimbi tahu tekan ya temati doang bila lu takut. Nah niki nggih dengan saat Tegal khusus di Lombok Tengah niki keluarga cuma yang kentang ya tele kemungkinan andina atas nama Pondok Pesantren Tegal maksud yang sa untuk Lombok Tengah nggih ya sa yang kentang kaji yang ketiak periksa. Nah niki maksud yang kemudahan Samara Baru. Tunas maaf, luwe hubungan Pondok Pesantren saat memudahkan li Jakarta, li Jawa Timur. Cuma kembali nampak tahan kadang dek kadu. Enggak sa girang kurang aktif ne. Tapi dukung program organisasi lah menulis. Separuh endah kurang banyak ne gaji li Lombok separuh. Akhirnya gaji Jakarta doang. Lagu niatang lah tutup ne berjuang endah. Nah, iya kadang ampun tendik, nabi ada ndek buka selebar-lebar nah kerjasama sampun arak di Jakarta. Itu milik teniki, kader niki sugul, ye sini buka sumber, nabi ada sumber kemudahan, yaitu di Lombok ndek di Pondok Pesantren doang. Maksudnya untuk masyarakat kita, keluarga kita. Nah niki ya jari titipan terakhir, gini ki jati mandi bebasa umi, banin yang ya kira-kira harapan umi boyaangmu murid murid niki dia terpandang bulu menu apakah leman Brian leman mantan Brian apakah leman apin dia terpandang ya terterima doang kita nabi adana berdoa terakhir yaitu untuk almarhum abah mudah-mudahan oh niki terakhir baru pasti yang tili Siti Aisyah ya. Jarin riwayat Siti Aisyah terakhir tersebut isi Pak Doktor. Jadi niki arah pelajaran di Siti Aisyah. Siti Aisyah niki kan kanak udik. Ya, bijen Sayyidina Abu Bakar lagu kebetulan jari sebini Nabi endin kebetulan memang tetakdiran. Jari sebini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Bahasa kebetulan no bahasa memperindah bahasa. Memperhalus bahasa. Sebenarnya Nabi le dunia niki dinara kebetulan. Itu sudah ditentukan sudah ada garisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang arak anak SMA mut yang dait mau na umroh waktu nu bareng tiang umroh. Nggih, arak anak SMA mau tiang umroh. Ternyata setelah na umroh nu mau na haji malik. Akhir penasaran, masih na umroh nu wah mau jatah haji. Meni tiang. Dinara apa kebetulan mah yang ketua nih. Apa ja kira-kira kanak niki? Oh, ternyata kanak niki nggih ya ngafalang Al-Quran. Yang kedua mau tahun sawi umroh kaji rombongan tiap tahun ini insyaallah ya na haji masih kelas 2 aliyah. Arawi nggih arawi pejabat milu kanca senina semamen datang umroh penasaran ya. Mudang indeng-indeng cerita-cerita ya yang boyak bisi sebabang. Nggih, apa sebabnya? Nabi arana Nabi sebabnya berangkat umroh. Akhir tiang coba, tiang cerita. Pak unin dia. Biasa nggih lamun marah meni cerita arak sebab musabab. Ndek ini, ndek. Lagu perasa-perasa yang lingki ya tulus lalu aman ngabe ya. Yang coba-coba serap. Nabi unin cerita tiang. Sebenar sih yang pun murah mulai rezeki tiang no isi. Ya pejabat nih. Leman yang arak suku madrasah tuh tiang girang nyumbang. Ya. Lagu yaunin yang didik baik bercerita aku leman pokok nanya terima sumbangan lagu didik bercerita saya leman jadi baru tiang dong bercerita nggih didik maksudnya yaunin pesan pimpinan pondok pesantren nu pimpinan madrasah nu ane pokoknya apa keperluan barak lagu didik baik sebut nggih didik baik sebut aku ya nyumbang oh ya berarti kebagusan nggih yang syukur dengan cerita bangga. Lagu
Kembali di madrasah ni kita nyumbang, kembali di madrasah ni kita baik deh. Niki ya kecemburuan positif. Nggih. Nah niki ya, nanti mara cerita niki beberapa tuan guru li anjani nitip sumbangan. Nggih. Jadi mentulis di sumbangan itu 500.000 hamba Allah. Oh niki ya ciri-ciri dengan din mili tetahun. Lagu ledekan tuan bercerita, aku nusa hamba Allah. Ya selain 5 rikur ya, pada kena. Oh berarti dia terkanggut-kanggut, untuk tahadus bini matilah sebut-sebut marali masjid nih, marali pancor lain, kita sebut-sebut untuk napiaran untuk memotivasi yang lain. Intinya niatnya, jarin, lamun demile tersebut niat endah, Nabi bagus selesai. Ndin milih tersebut niat dek bagus endah, ndin selesai. Maksud yang lengi jarin. Nah yang pun arali hadis terkenal, luwe lemak dek jeluk kiamat no, luwe pegawian saruan akhirat le dunia. Lagu ternyata setelah tersidang ternyata itu bernilai dunia. Tapi kenen, berarti dia narak kenen di akhirat. Luwe lemak pegawian marak ruan dunia. Yang kensali dunia, lagu pas neta timbang-timbang, pas neta adili, itu ternyata bernilai akhirat. Oke, nah niki ya, nabi nanti jelasan di hadis, dijelasan isi agama. Nah sehingga itu tergantung niat kita, bagaimanapun yaitu caranya. Nah mungkin sekedar ini yang bisa Nabi Arana tiang sampaikan. Nggih, kurang lebih tiang tunas maaf terbaca khusus Fatihah tiba almarhum Abah, tiba guru besar kita Bapak Maulana, tiba guru besar kita. Nggih, Syekh Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qudbi, Syekh Salim Rahmatullah dan semua guru kita dan orang tua kita baik yang sudah meninggal dunia dan masih hidup, saudara-saudari kita, keluarga kita. Ya, kesempatan ini ya isi Nabi Arana menyampaikan hubungan silaturahmi kepada keluarga kita yang sudah berbeda masa, berbeda waktu, berbeda tempat. Bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Zina nantani ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunas maaf saudara pribadi dan atas nama Pondok Pesantren, tunas maaf kepada keluarga Pondok Pesantren khususnya Nabi Arana pengurus Dewan Asatis, khususnya alumni, siswa sang luwe acara Nabi janji-janji lebay-lebay tuwi. Mana ya sang arah janji di teman penuhi. Kita doakan mudah-mudahan bisa kita penuhi kekurangan-kekurangan kami. Nggih yang ada di Pondok Pesantren, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Mustiadi KHSSI. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama akhiri pertemuan yang mulia ini dengan sama-sama berdoa dengan pusaka. Doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a alil kufri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama نوضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من شطر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن
وفاظنها دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انصرا لواء نهضة الوطن وفاظنها دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن وفاظنها دائما من الفتن على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صعب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت فيها الحصى على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأرواد على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء أمير ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري يا جميل الصنع يا من كلما دائم الأمر جلما دائما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عد ما لمع البرق ومذن قد هام صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن له الحقوق علينا ولجميع المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا وذريتنا وتلامذتنا ومن حبنا فيك من أعلم الناس وأتقاهم ومن أغنى الناس وأسعدهم في العالمين على أيسر حال وأحسنها في خير ولب وعافية دائما أبدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا هدى إصلاح الأمة نهضة الوطن مع مدارسه وما يتعلق به من أحسن المعاهد وأقدمها وأغناها في العالمين
على أيسر حال وأحسنها في خير ولطف وعافية دائما أبدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جزا الله محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Marilah kita sama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan musafahah. Sekian, wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.